Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Siti Hartinah Fitri dalam pelajaran prakarya. Oke, gimana kabarnya Bang dan Kakak setelah sekian lama liburan? Oke, sebelum kita mulai, Ustazah mau bukan baru siap raya ya. Jadi Ustazah mau ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, baiklah. Untuk tidak memperlama mukadimah, langsung saja. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa masing-masing membaca bismillah dan membaca doa belajarnya ya. Baiklah, judul kita hari ini atau materi kita hari ini kita sudah masuk di bab terakhir, yaitu tentang pengolahan. Kita masuk bab baru ya. Oke, jadi pengolahan yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang pengolahan produk setengah jadi. Oke, kita masuk ke pembahasan. Pengolahan produk setengah jadi menjadi produk pangan jadi. Oke. Pengertian produk pangan jadi. Produk pangan jadi merupakan produk yang diolah dari bahan mentah maupun bahan setengah jadi yang siap untuk dikonsumsi. Pada umumnya, produk pangan jadi diolah dari bahan setengah jadi. Contohnya, mie instan, kue lapis talas, kerupuk, dan sebagainya. Oke, jadi maksudnya gini. Pada umumnya produk pangan jadi diolah dari bahan setengah jadi. Yaitu tadi mie instan itu kan masih setengah jadi. Kue lapis talas itu yang setengah jadinya itu tepungnya. Kue lapis talas kan dibuat dari tepung. Tepung itu termasuk ya produk pangan setengah jadi. Bahan setengah jadi. Kerupuk pun gitu. Kerupuk kan tinggal goreng. Jadi yang awalnya itulah yang bahan setengah jadinya. Oke, insyaallah ngerti ya. Oke, selanjutnya teknik pengolahan setengah jadi. Oke, teknik pengolahan setengah jadi ini yaitu bahan mentah serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang belum diolah sebenarnya kaya akan nutrisi. Namun, kandungan nutrisinya dapat berubah apabila dimasak atau diolah dengan cara yang salah. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar makanan justru akan lebih bernutrisi setelah dimasak. Misalnya saja gandum, kacang hijau, kentang, wortel, dan sebagainya. Jadi proses pemasakan akan membantu pelepasan antioksidan dengan cara menghancurkan dinding sel sehingga zat-zat penting dalam bahan mentah itu lebih mudah diserap tubuh. Adapun teknik dasar pengolahan pangan jadi dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat dan teknik pengolahan panas kering, dry heat cooking. Oke, pertama kita bahas tentang teknik pengolahan makanan panas basah. Teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat adalah mengolah makanan dengan bantuan cairan. Cairan tersebut dapat berupa kaldu, air, susu, santan, dan bahan lainnya. Teknik pengolahan makanan panas basah ini memiliki berbagai cara juga, diantaranya sebagai berikut. Oke, ini dia teknik moist heat. Yaitu pertama ada teknik boiling. Oke, teknik boiling adalah mengolah bahan makanan dalam air yang sudah mendidih, atau yang sering kita kenal dengan teknik merebus. Tuh. Oke, selanjutnya ada teknik poaching, yaitu teknik poaching ini hampir sama dengan teknik boiling. Tapi teknik poaching ini merebus bahan makanan di bawah titik didih dengan menggunakan cairan
cairan yang terbatas jumlahnya. Itu bedanya sama boiling. Oke, selanjutnya teknik bracing. Teknik bracing adalah teknik merebus bahan makanan dengan cairan sedikit, sekitar setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci. Nyala api dikecilkan secara perlahan-lahan. Alat yang digunakan biasanya panci dan kompor. Oke, kalau yang teknik boiling tadi atau teknik rebus itu kan tenggelam makanannya. Kalau ini setengah aja gitu, setengah dari makanan itu pun bisa. Oke, selanjutnya teknik stewing adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu bumbunya ditumis. Oke, jadi setelah itu direbus dengan cairan yang berbumbu dengan api sedang. Pada proses teknik stewing ini, cairan yang dipakai yaitu susu, santan, dan kaldu. Cairan dapat dikentalkan sebelum atau selama proses teknik stewing berlangsung. Dalam pemberian garam, sebaiknya dimasukkan pada akhir teknik stewing. Oke, bahan makanan terlebih dahulu bumbunya ditumis. Oke, yang terakhir teknik steaming. Memasak bahan makanan dengan uap air mendidih atau yang dikenal dengan mengukus. Itu teknik steaming. Kalau di Indonesia itu namanya kalau kita itu nyebutnya mengukus. Jadi bahan makanan diletakkan pada steamer atau pengukus, kemudian uap air panas akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. Jadi airnya di bawah, kasih batas, baru makanannya di atas gitu. Oke, itu dia tadi teknik Moss Head. Oke, selanjutnya ada teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Oke, teknik pengolahan panas kering adalah mengolah makanan dengan menggoreng atau membakar menggunakan minyak atau mentega agar masakan matang. Oke, jadi teknik dry heat cooking ini juga banyak ya. Oke, yang pertama ada teknik deep frying. Adalah mengolah makanan dengan menggoreng menggunakan minyak dalam jumlah banyak. Oke, jadi pada teknik ini makanan yang digoreng betul-betul tenggelam dalam minyak dan memperoleh hasil yang crispy atau kering. Oke, biasanya goreng ayam crispy, goreng gorengan. Itu. Oke, selanjutnya teknik shallow frying adalah proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit. Jadi untuk melakukan teknik ini sebetulnya ada beberapa yang harus diperhatikan gitu ya. Yaitu selama proses menggoreng menggunakan minyak yang sedikit, pastikan minyak telah panas sesuai suhu yang didinginkan. Terus proses menggorengnya itu dilakukan dengan cepat. Beda dengan teknik deep frying tadi. Kalau itu kan tenggelam tuh makanannya. Kalau yang ini enggak, dikit aja dia. Lebih kayak menumis lah gitu. Oke, selanjutnya teknik menyangrai. Teknik menyangrai yaitu memasak bahan makanan tanpa menggunakan minyak. Oke, jadi contohnya yaitu menyangrai kacang, jagung, kopi, dan sebagainya. Pada proses menyangrai, bahan makanan langsung tersentuh dengan wajan. Oke, jadi dia nggak pakai minyak, ingat. Menyangrai itu tidak pakai minyak. Jadi biasa teknik menyangrai ini orang menggunakannya itu pasir. Pasirnya pun pasir pilihan lah, jangan pasir asal-asalan gitu ya. Oke, baiklah, selanjutnya teknik roasting. Teknik roasting adalah teknik mengolah bahan makanan dengan cara memanggang bahan makanan dalam bentuk besar. Atau teknik roasting ini manggang gitulah. Kalau kita kenal dengan memanggang.
Jadi sumber panasnya itu berasal dari kayu bakar, arang, gas, listrik, atau microwave oven. Kan jadi roasting ini merupakan teknik memanggang. Oke, selanjutnya teknik baking, yaitu pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah. Oke, teknik baking ini menggunakan oven. Jadi dalam teknik baking ini ada yang menggunakan loyang yang berisi air di dalam oven, yaitu bahan makanan diletakkan dalam loyang. Untuk melakukan teknik ini perlu memperhatikan beberapa syarat juga. Jadi sebelum bahan dimasukkan, oven dipanaskan dulu sesuai suhu yang dibutuhkan. Jadi jangan panaskan oven baru masukkan, jangan. Jadi panaskan dulu ovennya baru masukkan makanannya. Makanan di dalam oven itu harus diletakkan dengan posisi yang tepat. Misalkan di tengah-tengah gitu ya. Jangan terlalu ke belakang, jangan terlalu ke depan gitu, jangan terlalu ke samping. Jadi usahakan di tengah-tengah. Oke, jadi kalau dua gimana? Ya sesuaikan juga. Jangan yang sebelah ini terlalu ke tepi. Pokoknya berapapun jumlahnya usahakan itu di tengah. Oke, selanjutnya selama proses baking suhu harus terus diperiksa. Terus kualitas makanan akan bergantung pada penanganan selama proses baking. Oke, sebetulnya kalau untuk yang ini sama aja sih ya, yang mau teknik apapun ya kualitas makanan itu tergantung pada penanganan selama proses gitu. Oke, selanjutnya sebelum diangkat dari oven, periksa kembali makanannya. Oke, tujuannya itu untuk memastikan apakah udah masak atau belum gitu ya. Jangan main angkat-angkat aja, periksa dulu. Kalau belum masak kan gimana mau dimakan gitu. Biasanya ini teknik baking ini untuk buat bolu bisa tuh. Untuk buat bolu bisa. Jadi kalau mau periksa pakai lidi dicucuk. Jadi kalau di bawahnya masih basah atau kayak masih ada cairan gitu, apa masih yang lengket, itu berarti belum. Tapi kalau kita cucuk itu bolunya sampai ke dalam, sampai ke dasar dan udah kering, jadi tuh bolunya sudah masak. Gitulah kurang lebihnya. Oke. Selanjutnya itu ada di sini, di video nggak ada ya, di PPT yang ada. Jadi sebetulnya ada satu lagi teknik pengolahan panas kering, yaitu teknik grilling. Teknik grilling ini adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle atau teflon yang diletakkan di atas perapian. Suhu yang dibutuhkan untuk grill sekitar 292 derajat Celcius. Oke, cukup panas ya. Grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Dalam teknik ini perlu diberikan sedikit minyak pada makanan yang akan diolah maupun pada alat yang digunakan. Untuk melakukan teknik ini perlu memperhatikan beberapa syarat juga. Yang pertama yaitu memilih bahan yang akan dilakukan grilling, misalnya roti. Kemudian mengolesi permukaan griddle dan bahan makanan dengan minyak goreng atau mentega untuk menghindari lengket. Oke, jadi alatnya tadi kita kasih minyak, rotinya juga kita kasih minyak supaya tidak lengket. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu pergunakan jepitan untuk membalik makanan. Kayak ngambil gorengan gitu, kayak yang capit apa ya? Capit kepiting gitu ya. Untuk membolak-balik makanannya. Oke, itu dia. Oke, baiklah sekian saja pembahasan kita hari ini. Ya, untuk kuisnya yaitu cukup buat ringkasan atau cukup buat catatan aja tentang pembahasan kita hari ini ya. Oke, baiklah sekian saja pembahasan kita hari ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa alhamdulillah.